Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan belajar Excel mulai dari nol. Kenapa dari nol? Karena ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin belajar Excel. Kita akan belajar mulai dari yang paling basic, yaitu mengenal tampilan yang ada di Excel. Dan yang paling penting agar bisa langsung diaplikasikan atau digunakan, yaitu kita akan pelajari dulu mengenai sel. Oke, kita akan mulai dari sel. Apa itu sel? Kayak biologi aja ya. Sel itu bagian terkecil kalau di biologi ya. Oke, pengertian sel yaitu pertemuan baris dan kolom. Oke, apa itu baris, apa itu kolom? Nah, baris itu ini nih, kalau kita lihat di pinggir itu ada 1 2 3 4 5 6 seterusnya. Kalau kita lihat paling ujung itu 1.048.576 ya. Ini saya menggunakan Excelnya itu versi 2007 ya. Kemudian di atas ada A B C D E F G, itu terus sampai ujung itu ke XFD ya, itu namanya kolom. Oke, kembali lagi, apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Contoh, misalkan saya menyoroti F ya. Kemudian saya letakkan di sini. Ini di baris 8 ya. F dan baris 8. Pertemuan antara F dengan baris 8 ya. Itu namanya satu sel. Satu kotak. Ini namanya sel. Satu kotak ini sel. Maupun di sini sel, di sini juga sel, di sini juga sel. Satu kotak banyak. Jadi kalau ngelihat kotak-kotak itu di dalam Excel itu namanya sel. Nah, sel itu punya nama. Namanya apa? Namanya disesuaikan dengan posisi kolom dan barisnya. Ini kolom F misalkan tadi. Kemudian ini baris 8 ya. Nih posisinya di sini kan pertemuan antara F dengan baris 8 itu F8 nih, kasih warna ya. Warna kuning. Nah, ini dia lihat tuh. Di atas di name box itu di pojok. Nggak di pojok ya. Di bawahnya itu ini yang putih ada name box. Ini ada F8 ya. Ini adalah alamatnya. Kalau saya klik di sel lain, alamatnya berubah. Dia menunjukkan nama sel atau alamat selnya ada di mana. Oke, sampai situ paham ya. Jadi kita mengenal dulu sel. Oke, istilah sel itu pertemuan kolom dengan baris. Oke, kita paham ya. Diulangi lagi. Sel itu pertemuan kolom dengan baris. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi. Kalau misalnya kita pilih dua sel atau lebih ya. Jadi kalau lebih dari satu atau 2, 3 dan selanjutnya lebih dari satu sel, saya sorot misalkan 2 seperti ini ya. Kasih warna. Oke. Warna biru. Nah, ini yang biru ini namanya rank. Rank itu apa? Rank itu kumpulan dari beberapa sel. Mau seperti ini bentuknya ataupun saya seperti ini. Ya, saya kasih warna merah misalkan. Ini yang biru namanya rank ya, area. Jadi kalau nanti di rumus memilih ini namanya rank ya. Nanti kaitannya kalau kita sudah belajar rumus, ini pun sama rank ya. Oke. Nah, bagaimana dengan rank? Rank namanya kok di sini D13 ya. Untuk penamaan rank ya. Rank itu kalau dipilih seperti ini, penamaannya itu ini tidak sesuai ya. Penamaan yang akan muncul di sini yaitu awal nama ranknya saja. Sebenarnya ini adalah area dari, kalau penamaan
D13.2 sampai E17 kalau yang merah ya. Jadi alamatnya itu D13.2 E17 ya. Itu. Nah, kalau yang ini dari C9 sampai C10 ya, karena kan ini selnya namanya C10, yang ini C9. Dari C9 sampai sel C10 ini areanya atau ranknya ya. Nanti kita pelajarinya lebih lanjut lagi di bab berikutnya ya. Jadi yang kita harus pahami dulu adalah sel ya, sel dulu. Oke, sederhananya sel ini digunakan untuk apa? Sel ini digunakan nanti untuk perhitungan seperti apa? Perhitungan yang dinamis. Misalkan seperti ini, kita ingin menjumlahkan dua nilai ya. Sel itu nanti bisa diisi angka, bisa diisi huruf maupun kata-kata ya. Nah, sel itu nanti dia akan menghitung otomatis jika diisikan dengan perhitungan ya, dengan perhitungan matematika. Contoh misalkan saya untuk mengawali rumus ya, itu harus pakai sama dengan. Saya ketik sama dengan 7 plus 8 ya, sama dengan, langsung ditampilkan isinya yaitu 15. Kalau kita lihat ini ada formula bar di atas. Nah, formula bar ini dia untuk melihat rumusnya ya. Jadi yang ditampilkan kan sini isinya langsung. Ini yang ditampilkan di formula bar yaitu rumusnya. Oke. Ya. Jadi setiap sel itu akan menghitung secara otomatis setiap menemukan perhitungan matematika. Nah, kembali lagi. Sekarang tadi sel itu digunakan untuk sel untuk memanfaatkan perhitungan dinamis. Contohnya seperti ini ya. Saya punya tabel misalkan ya, tabel barang. Itu ada nama barang ceritanya ya. Ada kuantiti, ada harga, di sini ada jumlah ya. Oke. Saya menuliskan begini ya, nama barang. Misalkan di sini televisi atau TV, kemudian ada radio, kemudian ada kabel, ada antena ya. Kemudian ini kuantitinya, misalkan kuantiti TV-nya 2, radionya 3, kabelnya 100, antenanya 5 misalkan ya. TV-nya harganya 2 juta, kemudian radionya 500.000, kabelnya misalkan harga ini meter ya, 100 meter misalkan 50.000, kemudian antenanya harganya 150.000. Oke. Nah, di sini pengen menghitung otomatis di jumlah itu, maka yang kita manfaatkan adalah biar menghitung kuantiti dikali harga. Nah, pakai rumusnya itu sama dengan kita arahkan ke sel yang memuat kuantiti, yaitu yang ini kan. Nah, K4 ini kan K, kemudian ada di baris 4, K4 kali untuk rumus itu menggunakan bintang ya, kali L4 ya. Oke, kalau udah tinggal di enter. Nah, dia menghasilkan perhitungannya langsung. Kalau kita tampilkan, nah ya, biar displaynya enak, itu kita sorot dulu aja seperti ini. Ini pakai yang koma, ini koma style, kemudian kita buang desimalnya pakai yang sebelahnya. Oke. Nah, ini udah satu rumus. Rumus ini boleh kita copy dengan cara mendrag seperti ini ya. Oke. Nah, ini udah dia terhitung otomatis. Nah, sekarang kita ingin menjumlahkan sum. Kita ingin menjumlahkan semua dari sini
dari M4 sampai ke M7. Tuh, lihat di formula barnya dari M4 sampai M7. Kalau belum paham mengenai sum ini nggak apa-apa ya, ini masih kita bahasanya masih tentang sel dulu. Oke. Nah, ya udah menghitung otomatis. Nah, ini pemanfaatan sel. Sel itu nanti bisa diisi kata-kata seperti ini, bisa diisi angka, ya, bisa diisi rumus. Nah, ketika rumusnya itu udah bersifatnya matematika, perhitungan, ya akan langsung dihitung. Gimana kalau misalnya saya contoh kayak gini, yang satu kan ini, dua itu angka, saya diisi oleh kata-kata, misalkan ini, tuh dia error, dia tidak bisa menghitung, dia tidak mengenali dua, ya, tahunya angka. Kalau kata-kata dua dia tidak mau. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya adalah sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Sel adalah pertemuan baris dan kolom. Dan sel ini bisa diisi oleh huruf maupun angka, maupun satu lagi yaitu rumus. Dan setiap perhitungan matematika itu akan bisa dimunculkan secara langsung hasilnya. Ya, sebenarnya ada untuk memunculkan teks, ya. Tapi itu nanti kita akan membahasnya itu di mengenai rumus-rumus yang ada di Excel. Ya, karena Excel itu sudah menyediakan rumus-rumus untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, ya. Oke, sampai di situ pertemuan kita untuk sekarang. Kita akan lanjut lagi di materi berikutnya, yaitu cara pemberian nama sel dan rank, ya. Kita belum masuk ke rumus. Untuk rumus itu sangat mudah sebenarnya dipelajari. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.